在决赛上看到你们，莱克，我很如龙将是决赛中胜负的关键，他怎么来了？看我的最强一击！今天我会把你们统统打败。哦，你不是要来总结？史莱克阵容不全，输决赛跟我打吧，怎么不敢上？我们绝不能输。Halo guys, jumpa kembali bersama saya di channel IP Movie. Di video kali ini kita akan melanjutkan bocoran alur cerita Solen 2 episode ke-43, dimana pada cerita sebelumnya pertandingan babak semifinal antara Akademi Shrek melawan tim Akademi Singlo akhirnya resmi dimulai. Masih tahu kemudian melepaskan teknik meteor burung api Phoenix untuk menyerang secara brutal ke arah tim musuh. Menyadari hal ini, Putri Jiu-Jiu kemudian menggunakan alat jiwa mahkota bintang untuk memblokir teknik tersebut dan membuat Ma Xiaotao terjebak di dalam sebuah bola pengekang. Di tengah baku hantam, Yu Hao kemudian melepaskan teknik fusi roh kedua dan membuat barrier tersebut seketika hancur. Tepat ketika Putri Jiu-Jiu dalam keadaan bahaya, Dolu Surgawi segera bertindak untuk menyelamatkannya. Setelah Akademi Shrek memenangkan pertandingan, Ma Xiaotao kemudian menghampiri Yu Hao dan memintanya untuk menekan api jahat yang berada di dalam tubuhnya. Bagaimana kelanjutan alur cerita selanjutnya? Ini dia, let's check it out. Dalam waktu singkat, api jahat yang berada di dalam tubuh Ma Xiaotao berhasil ditekan oleh Yu Hao menggunakan atribut es milik Ping Er. Untuk berterima kasih kepada Yu Hao, Ma Xiaotao kemudian mengangkat Yu Hao sebagai adiknya. Tidak berselang lama, untuk memastikan teknik fusi Hao Dong dapat diteleportasi dengan teknik pemindahan tubuh Xuanwu, Wang Dong mengajak Yu Hao untuk pergi menemui Susansi dan menanyakan tentang hal ini kepadanya. Namun, Susansi mengatakan jika hal tersebut sangat sulit untuk dilakukan. Pasalnya, kekuatan fusi roh mereka terlalu besar, sehingga untuk menjalankan rencana tersebut, Susansi harus berada dalam mode Dewa Xuanwu. Meski hal ini membuat Yu Hao dan Wang Dong merasa sedikit kecewa, namun Susansi meminta kepada mereka berdua untuk tidak berkecil hati. Pasalnya, mereka berdua telah membuat banyak keajaiban dalam pertandingan sebelumnya. Akademi Kekaisaran Singlo telah mengakui kekalahan dalam pertandingan sebelumnya dan tidak akan ikut berpartisipasi dalam pertandingan individu. Sehingga dalam pertandingan hari ini, Akademi Kekaisaran Ryu akan bertanding melawan Akademi Diao. Singkat cerita, setelah anggota tim Shrek berkumpul, masing-masing perwakilan dari kedua tim segera memasuki arena. Guru Zhou kemudian bertanya kepada anggota tim Shrek, apakah mereka mengetahui kenapa Guru Zhou tidak mengizinkan para muridnya untuk menonton jalannya pertandingan Akademi Kekaisaran Ryu? Namun Susansi mengatakan jika Guru Zhou tidak ingin menghilangkan semangat para muridnya. Guru Zhou kemudian membenarkan ucapan Susansi. Akademi Kekaisaran Ryu telah mempersiapkan diri dengan cukup baik dalam kompetisi kali ini. Setelah mengamati setiap pertandingan Akademi Kekaisaran Ryu, mereka menggunakan strategi yang berbeda di setiap pertandingannya. Dalam pertandingan tim sebelumnya, Marulong menggunakan 2 alat jiwa tingkat 7, sementara 6 anggota lainnya memiliki alat roh benteng pertahanan. Setelah Marulong melepaskan alat jiwa ke arah tim musuh, ledakan keras bergema di seluruh arena pertandingan, membuat tim Bio harus terlempar keluar arena, sehingga pertandingan dimenangkan oleh tim Ryu. Ekspresi Yu Hao seketika berubah ketika mendengar penjelasan Guru Zhou. Meski Yu Hao menyadari jika tim Ryu akan mendominasi dalam setiap pertandingan, namun Yu Hao masih tidak menyangka jika kemampuan yang dimiliki oleh tim Ryu akan sangat menakutkan. Yu Hao kemudian memikirkan sebuah cara untuk menghadapi tim Ryu jika bertemu dalam pertandingan final. Setelah menjelaskan tentang hal ini, Guru Zhou meminta kepada tim Shrek untuk berjuang dengan sebaik mungkin. Susansi kemudian bertanya kepada Guru Zhou, apakah mereka masih memiliki peluang untuk mengalahkan tim Ryu. Guru Zhou mengatakan jika peluang mereka untuk menang kemungkinan sangat kecil. Meski Guru Zhou mengatakan hal tersebut, namun Susansi bertekad untuk meraih kemenangan.
Pasalnya, mereka telah berjuang sampai sejauh ini. Tidak peduli menang atau kalah, tim Shrek akan berjuang demi mempertahankan kejayaan Akademi Shrek. Terlebih lagi, Akademi Shrek telah menciptakan banyak keajaiban selama kompetisi. Guru Zhou merasa bangga melihat semangat para muridnya. Tidak berselang lama, juri pertandingan telah memasuki arena. Yuho merasakan jika ada seseorang yang sedang mengawasinya. Yuho kemudian mengalihkan pandangannya dan melihat Putri Jiu Jiu yang berada di atas podium menatap ke arah Yuho. Putri Jiu Jiu masih tidak terima atas kekalahan dalam pertandingan sebelumnya ketika bertanding melawan Akademi Shrek. Setelah pertandingan resmi dimulai, Guru Zhou kemudian memperkenalkan dua peserta yang akan bertanding kepada Yuho. Mereka bernama Jiang Peng, seorang kaisar jiwa dari tim Biao sekaligus ketua tim mereka. Memiliki roh pelindung kapak gempa surga berada di peringkat 62. Sementara Michael merupakan salah satu tim inti yang berasal dari Akademi Ryu, sekaligus merupakan insinyur jiwa tingkat 6. Bahkan dalam pertandingan sebelumnya, orang tersebut berhasil memenangkan pertandingan dengan cukup mudah di setiap pertandingannya. Ucapan Guru Zhou seketika membuat Yuho terkejut. Baku hantam di atas arena telah terjadi secara bersamaan ketika Guru Zhou menjelaskan tentang hal ini. Michael kemudian mengaktifkan baju Jirah untuk melindungi tubuhnya, dilengkapi dengan sebuah pedang yang berada di tangannya. Melihat kejadian ini seketika membuat Yuho terkejut. Pasalnya, Yuho belum pernah melihat alat jiwa seperti ini sebelumnya. Tidak berselang lama, Jiang Peng melesat ke arah Michael dan melepaskan 6 roh pelindung secara bersamaan. 2 kuning, 2 ungu, dan 2 hitam. Melepaskan serangan kapak gempa surga ke arah Michael. Melihat kapak gempa surga melesat tepat ke arahnya, Michael kemudian mengayunkan pedangnya untuk memblokir serangan tersebut. Ledakan keras bergema menimbulkan ledakan energi yang sangat kuat. Bahkan dalam ledakan energi tersebut, membuat Michael terdorong mundur beberapa langkah. Hal yang sama juga dialami oleh Jiang Peng. Yuho kemudian menyadari selain baju Jirah yang berada di dalam tubuh Michael dapat meningkatkan kekuatan jiwa, pedang miliknya juga memiliki efek serangan petir. Setelah sempat terdorong mundur, Michael kemudian menggunakan alat pendorong jiwa untuk meningkatkan kecepatan. Di sisi lain, Jiang Peng terkejut melihat kemampuan Michael, sehingga memaksa Jiang Peng untuk menunjukkan kekuatan roh pelindung yang sebenarnya. Jiang Peng kemudian merilis roh pelindung ketiganya, melepaskan serangan kapak gempa surga ke arah Michael. Namun hal mengejutkan terjadi ketika Michael ingin menggunakan pedang miliknya untuk memblokir serangan tersebut, di mana roh pelindung kapak gempa surga yang dilepaskan sebelumnya kini berubah arah dan menghantam punggung Michael dengan sangat keras, sehingga membuat Michael mengeluarkan seteguk darah sebelum akhirnya terjatuh. Melihat kejadian ini membuat Dolu Surgawi segera bertindak untuk menghentikan pertandingan dan menyatakan jika pertandingan dimenangkan oleh Jiang Peng yang berasal dari tim Biao. Guru Zhou kemudian bergumam di dalam hatinya. Meski Akademi Kekaisaran Ryu sangatlah kuat, namun kekuatan mereka bergantung sepenuhnya dengan alat pemandu jiwa. Tidak berselang lama, Marulong berjalan memasuki arena. Guru Zhou mengatakan jika Marulong akan menjadi penentu kemenangan dalam pertandingan. Jiang Peng kemudian mengangkat kapaknya ke arah Marulong dan mengatakan jika dirinya juga akan mengalahkan Marulong seperti Michael sebelumnya. Namun Marulong bertanya kepada Jiang Peng, apakah kamu mencoba untuk memprovokasiku? Jiang Peng mengatakan jika master alat roh seperti dirinya tidak akan mampu bersaing dengan master jiwa sejati. Marulong akan kalah di bawah kapak pengguncang surga. Namun Marulong mengatakan jika dalam pertandingan sebelumnya Michael tidak sepenuhnya mengeluarkan kemampuan alat jiwa miliknya. Oleh sebab itu Marulong akan menunjukkan apa yang dimaksud dengan insinyur jiwa sejati. Secara bersamaan ketika Marulong mengatakan hal ini, sebuah meriam laser muncul tepat di bahunya. 6 cincin roh 2 kuning, 2 ungu, dan 2 hitam muncul secara bersamaan. Marulong kemudian melepaskan tembakan meriam laser tepat ke arah Jiang Peng.